Pernah nggak sih kalian tiba-tiba dapat notifikasi tagihan listrik bulanan yang bikin mata melotot? Rasanya kayak keselak duri. Apalagi pas lagi tanggal tua, tagihan malah membengkak tanpa ampun. Kadang kita mikir, loh perasaan pemakaian biasa aja, kok bisa segini banyak ya? Ternyata banyak banget orang yang ngalamin hal serupa. Tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak memang bikin deg-degan, apalagi kalau nggak tahu penyebabnya. Padahal pemakaian biasa aja, tapi tagihannya bengkak. Bisa jadi, ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar bikin listrik boros. Misalnya, lupa matiin lampu, charger yang terus nyolok, atau alat elektronik yang standby seharian. Semua itu diam-diam nyedot listrik loh. Nah, daripada pusing sendiri, yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Kadang, diskusi sama keluarga atau teman bisa nemuin ide-ide baru buat hemat listrik. Siapa tahu, ada trik sederhana yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Banyak kebiasaan kecil sehari-hari yang bikin tagihan listrik boros. Contohnya, AC yang nyala terus walau ruangan kosong, atau TV yang lupa dimatikan. Bahkan, peralatan dapur seperti rice cooker dan dispenser juga bisa jadi penyumbang tagihan besar kalau nggak diatur pemakaiannya. Tapi tenang, ada cara gampang buat hemat energi di rumah. Mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, mencabut charger setelah dipakai, sampai memilih peralatan elektronik yang hemat energi. Semua bisa dilakukan tanpa ribet. Di video ini, aku bakal bongkar rahasia dan tips hemat listrik yang bisa langsung kamu coba. Yuk kita bahas! Siapa tahu, setelah nonton, tagihan listrik kamu bisa turun, dan dompet pun jadi lebih aman. Jangan lupa catat tipsnya ya! Tips pertama, matikan lampu kalau siang hari. Manfaatkan cahaya matahari yang gratis. Buka semua gorden dan jendela di rumah. Cahaya matahari bikin rumah lebih terang dan sehat. Setiap watt yang kita hemat berarti rupiah yang kita simpan. Yuk manfaatkan cahaya matahari semaksimal mungkin. Cabut charger setelah dipakai. Charger yang tetap terpasang di stop kontak tetap mengonsumsi listrik. Ini disebut vampire power. Bayangkan kalau ada beberapa charger yang non-stop terus, akumulasinya lumayan. Biasakan setelah nge-charge, cabut kepala chargernya dari stop kontak. Simple, tapi efeknya jangka panjang. Gunakan lampu LED. Teknologi LED lebih canggih, menghasilkan cahaya terang dengan daya listrik kecil. Misalnya, lampu bohlam biasa butuh 60 watt, lampu LED cuma butuh 7,9 watt. Meski harga awalnya lebih mahal, penghematan tagihan listrik dan umur lampu yang awet bikin investasi ini cerdas. Saat cuaca mulai terasa panas, kita sering bingung memilih antara menyalakan kipas angin atau AC. Pilihan ini penting, karena berpengaruh pada kenyamanan dan juga tagihan listrik bulanan. Gunakan kipas angin daripada AC jika udara di rumah masih terasa cukup sejuk. Kalau udara nggak terlalu panas, sebaiknya hindari langsung menyalakan AC. AC memang bisa mendinginkan ruangan dengan cepat, tapi konsumsi listriknya jauh lebih besar, apalagi kalau dinyalakan dalam waktu lama. Tagihan listrik bisa melonjak tanpa disadari. Saat cuaca mendung, malam hari, atau angin sepoi-sepoi masuk dari jendela, cukup nyalakan kipas angin. Kipas angin membantu sirkulasi udara dan membuat ruangan tetap nyaman tanpa boros energi. Konsumsi listrik kipas angin jauh lebih kecil dibandingkan AC. Ini bisa membantu kamu menghemat pengeluaran bulanan dan menjaga lingkungan. Namun, saat cuaca benar-benar panas atau gelombang panas melanda, AC bisa jadi solusi utama agar tetap nyaman di rumah. Dengan memilih waktu yang tepat untuk menggunakan kipas angin atau AC, kamu bisa tetap adem, nyaman, dan tagihan listrik pun tetap bersahabat. Masak dengan panci tertutup. Uap panas yang keluar dari panci terbuka adalah energi terbuang. Panci tertutup bikin panas terperangkap, masakan matang lebih cepat, dan kita bisa pakai api kompor lebih kecil. Hemat gas LPG kita. Kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari lumayan kan? Atur kulkas dengan benar agar makanan tetap segar. Jangan sering buka tutup pintu kulkas, ini bikin kompresor kerja ekstra. Atur suhu kulkas sesuai kebutuhan. Suhu ideal pendingin 24 mat tegas, freezer dan beloved harus. Pastikan karet pintu kulkas rapat. Kulkas yang sehat adalah kunci tagihan listrik yang sehat. Hemat air berhubungan langsung dengan hemat listrik. Pompa air pakai listrik. Gunakan air seperlunya saat mencuci atau mandi. Matikan keran saat sikat gigi. Gunakan shower bijak.
Tampung air di ember untuk mencuci, pompa nggak perlu nyala mati terus. Hemat air, hemat listrik. Matikan TV dan alat elektronik saat tidur, jangan cuma standby. Mode standby tetap konsumsi listrik. Vampire Power menghisap listrik kita 24 jam. Matikan alat elektronik dari tombol power utama. Istirahat kita tenang, meteran listrik juga ikut istirahat. Hemat listrik, hemat biaya. Itu dia 8 tips hemat energi di rumah yang bisa langsung kamu terapkan. Setiap langkah kecil yang kita lakukan, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan atau mencabut charger setelah dipakai, ternyata punya dampak besar untuk lingkungan dan juga tagihan listrik kita. Mulai dari kebiasaan kecil yang berdampak besar, seperti menutup pintu kulkas rapat-rapat, menggunakan alat elektronik seperlunya, hingga memilih lampu hemat energi. Semua ini bisa jadi awal perubahan besar jika dilakukan bersama-sama. Yuk, coba bareng-bareng dari sekarang. Jadikan hemat energi sebagai bagian dari rutinitas harian dan ajak teman atau keluarga untuk ikut serta. Semakin banyak yang terlibat, semakin terasa manfaatnya. Pilih tips yang paling gampang dan praktikkan hari ini. Tidak perlu langsung semuanya, cukup 1 atau 2 dulu. Yang penting konsisten. Konsistensi adalah kuncinya agar kebiasaan hemat energi bisa bertahan lama. Ajak keluarga ikut serta, biar hasilnya maksimal. Dengan saling mengingatkan dan bekerja sama, suasana di rumah juga jadi lebih seru dan kompak. Terima kasih sudah nonton, semoga tips ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat berhemat energi.